Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kawan-kawan semua. Kali ini kita kembali ke acara WOSI. Waktunya Kita Sinergi. Bersama saya Soleri Faid dan di samping saya ada Agus Susilo. Nah, biasanya Tamu istimewa, tamu spesial hari ini Mas Oni. yaitu Kepala Cabang PT Pegadaian Manokwari, Bapak Wilmi. Halo. Tema yang kita ambil adalah pembiayaan UMI dalam upaya pemberdayaan UMKM. Mungkin UMI sendiri kan mungkin Bapak Ibu, teman-teman sudah ketahui bahwa dari artinya sendiri bahwa itu adalah suatu pembiayaan yang bersifat ultra mikro ya, dan merupakan program yang bersifat bantuan sosial menjadi kemandirian usaha nantinya yang menyasar pada usaha-usaha mikro. Kalau di Pegadaian sendiri yang dikatakan UMI itu sendiri adalah pinjaman yang bisa kami berikan 10 juta ke bawah. Karena mungkin persyaratannya juga mudah. Ya, benar, itu salah satunya. bedanya aku sama UMI sendiri itu apa ya Pak ya? Kalau bedanya KUR sama UMI, kalau teman-teman mau mengajukan langsung ya sebetulnya juga harus ada usaha dulu teman-teman. Jangan asal saya mau bikin usaha nih masuk ke Pegadaian mau pinjam pinjaman nggak seperti itu. Tapi ini juga ya Mas ya, menjadi semacam oase di ini ya di masyarakat. Maksudnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau usaha terus wah ini modalnya gimana ya, nanti mungkin bisa dimulai dari kecil dan ini ada prospek yang sangat menyenangkan gitu. Kayaknya benar menarik UMI ini menjadi salah satu bagian dari pembiayaan. Nanti bisa naik kelas juga ke KUR ya Pak. Misalkan dari UMI sudah nanti selesai dan track recordnya bagus juga, nanti bisa naik kelas ke pinjaman KUR ya. Dan bisa lagi nanti naik lagi ya di pinjaman-pinjaman kredit program dari pemerintah ya Mas ya. Dan malah nanti usahanya juga semakin berkembang juga ya. Jadi semakin mengajukan masyarakat Manokwari ya khususnya nanti ya. Nah, kalau teman-teman Pegadaian yang debitur ini dia mau mengajukan UMI, itu rata-rata usahanya tuh apa aja ya Pak ya? Ya, jadi yang pasti usaha-usaha yang sistemnya produktif ya, produktif. Maksudnya produksi sesuatu, iya, jualan gitu ya. Jadi untuk karena dia harus mengembalikan modal atau uang yang sudah dikasih gitu. Jadi memang kita cari sasarannya ke pengusaha-pengusaha seperti begitu atau calon-calon customer seperti begitu. Jadi mereka tidak semata-mata ambil untuk yang namanya konsumtif aja, tapi untuk yang kredit-kredit produktif gitu yang bisa menghasilkan gitu sih. Berarti ini seperti pada konsep awalnya ya, dia harus mengembalikan modal yang telah dipinjamkan ya. Jadi teman-teman, bantuan pembiayaan UMI itu bukan bantuan ya teman-teman ya, semata-mata hanya bantuan bukan. Tapi teman-teman juga harus mengembalikan sesuai nilai yang ada di akad ya Pak ya. Cuman ini kreditnya sangat lunak ya. Karena nilainya juga mungkin masih masih bisa dijangkau masyarakat, jadi juga masyarakat juga pasti tertarik karena ini persyaratannya mudah, kemudian pengembaliannya juga ini sangat masih murah gitu ya terhitungnya nih. Lalu terus dari Pegadaian Manokwari sendiri Pak, mungkin strategi atau kiat-kiat gitu dalam menyalurkan UMI ini agar bisa menjangkau mungkin masyarakat yang mungkin banyak mungkin yang belum tahu terkait dengan UMI bagaimana caranya. Nah itu nanti strateginya dari Pegadaian Manokwari seperti apa ini? Ya baik, kalau strategi dari kami sendiri biasanya kami namakan literasi. Kami selalu bikin namanya literasi. Jadi masyarakat ini kan tidak semua nasabah yang datang itu sudah tahu produknya kami semua. Jadi mau tidak mau saya sampaikan ke teman-teman rekan-rekan penjual itu bahwa kita keluar karena pangsa pasarnya ini banyak di luar dan mereka belum tahu. Salah satunya itu kita buatlah kerjasama dengan yang namanya dinas koperasi. Nah itu mereka yang tahu database-nya, banyak tahu database terkait nasabah yang atau UMKM yang ada di Kota Manokwari. Nah, itu kami coba sasar lewat itu buat audiensi pertamanya dengan kepala dinas UMKM, kemudian dibuat waktunya mereka undang pengusaha-pengusaha UMKM ini, baru kami literasi di situ. Jadi kami edukasi di situ. Selain itu ada namanya canvassing. Jadi canvassing itu
teman-teman itu saya mengharuskan itu tiap sore setelah tutup kantor kami lakukan namanya ondos, one day one shop. Jadi satu hari satu toko atau satu hari satu tempat usaha. Ada targetnya ya. Iya, itu saya Door to door juga Pak ya. iya, Pak. Sosialisasi. Jadi memang ini program ini saya monef. Saya monitoring dan evaluasi ini dan saya sendiri yang monef sendiri. Wih, mantap. Terjun ke lapangan ya Pak ya. Iya. Jadi tiap hari, kemudian Sabtunya kita ganti namanya grebek. Jadi grebek Pak. Grebek. Jadi contoh pasar itu kita grebek semua. Wih, Semua karyawan saya kumpul dengan tim keamanan juga. Kalau pas dia off, kumpul lah semua pakai baju casual santai gitu. santai. Kita grebek pasar. Jadi biar bisa lebih enak juga Iya. ya Pak ya berkomunikasi Iya. dengan ini ya. Jadi memang betul-betul nyasar ke bawah. Berarti juga tidak salah target juga Iya. ya, karena kan langsung lihat ke lapangan Jelas. sendiri ya Pak ya. Betul Pak Sa. Tapi kalau selain mudah dan murah nih Pak, ada nggak sih kendala dalam penyaluran UMI ini Pak? Oh ya. Iya. Jadi kendalanya mungkin di namanya screening ya. Screening. Jadi lewat yang namanya SIKP. Jadi SIKP. kadang banyak yang mohon maaf banyak yang mungkin tidak lolos lewat SIKP itu sendiri, atau juga kami pakai namanya BI checking karena BI checking. kami Checking. semata-mata tidak hanya mau gelontorkan saja, tapi kami juga memperhatikan kesehatan kredit kami nantinya. Jadi ada penyaring dari BI checking itu sendiri. Jadi lewat itu dulu kalau lolos, karena ada tipe-tipenya di Pevindo itu namanya A, tipe A, karakter A sampai E. Kalau E itu nggak bisa lagi, error itu. D dan E itu udah error, udah tanda tanya. Kalau D itu mungkin D1 mungkin masih dipikirkan, tapi kalau udah E udah kita mohon maaf, udah nggak bisa. Tapi kalau A sampai C, aman, Masih bisa langsung. ya. Gitu. Jadi memang kendalanya di dua hal itu, SKP dan BI checking. Oh, Jadi memang kalau teman-teman yang di kredit program pembiayaan UMI ini memang juga harus menjaga amanah, maksudnya artinya bahwa untuk kebaikan semuanya juga kesehatan dari dari usaha teman-teman juga harus ini ya Pak. Iya. Ini itu gunanya kita kasih sampaikan ke nasabah, karena biasa nasabah kaget ketika dengar yang namanya BI checkingnya E. Jadi jaga data pribadinya tuh baik-baik, karena biasanya kita sharing-sharing KTP, ternyata ada yang suka pakai Pak. Dan akhirnya jebol lah, atau datanya dipakai untuk apalah. Kadang tagihan datang, saya nggak pernah pakai. Tidak gitu. merasa gitu. Gitu. Tapi ternyata Jadi menjaga ini data pribadi kita itu sangat baik juga. Jadi hati-hati. walaupun teman-teman calon pengusaha ini sudah oke, dia sudah nggak usahanya baik nih, fine aja, nggak ada masalah. Ternyata di sistemnya ada masalah, seperti itu ya, digunakan KTP-nya sebagai pinjaman kah atau apa, kan banyak itu pinjaman online itu ya. Pinjol. Iya, daripada pinjol yang nggak jelas mungkin yang tidak terdaftar di OJK, ya benar. Mungkin lebih baik ke pegadaian jelas kan, sudah trusted mudah, ya, murah juga. percaya, Iya, mudah, murah, mengatasi masalah tanpa masalah. mengatasi masalah itu tanpa sudah. masalah. Itu sudah. Memang ini sepertinya memang menarik sekali sih. Iya. Nah, maksudnya ini tidak hanya manfaatnya itu sangat banyak sekali nih Pak. Bisa menggerakkan roda ekonomi dari Kabupaten Manokwari. Iya gitu. Kalau dari tahun ke tahun jumlah debiturnya meningkat Pak? Meningkat ya? Meningkat. Oh, berarti antusiasme masyarakat ini sangat tinggi sekali ya mengenai penyaluran UMI ini ya. Iya. Nah, Tapi yang belakangan ini kan kita belum tahu. Setelah KUR ada, kita belum tahu. Jadi data itu belum ada di kami. Sampai saat ini UMI masih tetap menjadi satu primadona lah. Gitu tetap, jadi masyarakat. Iya. Memang antusiasmenya berarti sudah banyak Pak. Iya. Berarti ini siap, Pegadaian siap ya untuk menyalurkan UMI ini. Tetap. Nah, tambah KUR lagi ya nanti semakin tambah KUR lagi, perekonomian semakin ini ya, harapannya semakin roda ekonomi berputar dengan ini ya Bapak. Untuk kemajuan Papua Barat, khususnya di Manokwari. Ya. wah, ternyata informasi yang disampaikan Bapak Welmi sangat jelas ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki usaha untuk tambahan modal, bisa langsung ke Pegadaian, tapi ya ingat dulu
harus ada track recordnya 1 tahun usaha dulu ya, supaya PT Pegadaian juga ya cari aman juga dong, nggak mungkin asal langsung mengasih uang kepada teman-teman yang mungkin hanya cuma konsep-konsep aja gitu kan. Dan ini tolong diingat-ingat ya teman-teman ya, karena ini namanya bantuan pembiayaan, jadi jangan dianggap sebagai bantuan saja, teman-teman juga harus mengembalikan uang yang tercatat pada akad perjanjiannya teman-teman ya. Mungkin Mas Agus mau menambahkan? Sepertinya memang kita yaitu yang menjadi harapan kita bersama bahwa kredit program UMI ini, pembiayaan UMI ini bisa menggerakkan roda perekonomian di Papua Barat, khususnya di Manokwari, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga. Kredit program pembiayaan UMI ini kan merupakan dana bergulir nih. Artinya kalau misalkan ada yang macet ya nanti nggak bisa digunakan oleh yang lain juga gitu. Jadi memang harus kita jaga bersama agar kredit program pembiayaan UMI ini bisa terus berjalan untuk kemakmuran juga rakyat Papua Barat, terutama di Kabupaten Manokwari. Mungkin Pak Welmi mau kasih close statement mengenai UMI ini Pak, sekalian promosi Pak. Kalau mau cari yang gampang, ke Pegadaian saja. Kalau mau dapat yang gampang tetapi punya bla 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 di belakang ya mohon maaf, mungkin bukan di Pegadaian, tapi yang pasti di Pegadaian itu kami siap mengatasi masalah Bapak Ibu semua. Mungkin itu sih dari saya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dan jangan pakai pinjol ya teman-teman ya. Dan untuk penutupan saya akan ada pantun ya, karena di awal tidak ada pantun ya. Nanti minta tolong cakepnya ya Pak ya. Oke. Buka durian caranya dibelah. Cakep. Belinya di toko sebelah. Oke. Pada pembukaan kita baca bismillah. Wis, mantap. Pada penutupan kita tutup dengan alhamdulillah. Mungkin sekian video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe apabila kalian ingin menambah pengetahuan tentang keuangan negara lainnya. Terima kasih Pak Welmi atas waktunya. Mas Agus, terima kasih. Pak Welmi, terima kasih banyak berkenan hadir. Terima kasih Pak. Menunggu undangan selanjutnya. Saya Sony Rifai dan di samping saya ada Agus Susilo. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.